Bagaimana analisa Anda terhadap emiten-emiten di sektor komoditas dengan adanya eskalasi geopolitik di Timur Tengah ini? Dan bagaimana prospeknya sebenarnya untuk emiten-emiten di sektor komoditas di Bursa Efek Indonesia dalam jangka panjang? Ya, kalau kita perhatikan sektor komoditas saat ini utamanya yang menjadi highlight adalah yang terjadi dengan Israel dan Iran, khususnya di Selat Hormuz. Selat Hormuz ini merupakan selat yang cukup penting dalam jalur perdagangan oil dunia, berkontribusi sekitar 20% terhadap jalur perdagangan minyak dunia. Sehingga dengan adanya permasalahan ini akan berdampak terhadap kenaikan dari harga minyak. Dan ketika nantinya harga minyak ini mengalami kenaikan, perusahaan-perusahaan oil and gas dapat mendapatkan keuntungan. Dan tentunya salah satu yang kita perhatikan adalah dari sisi perkapalan, mengingat bahwa adanya gangguan dari sistem pengiriman di Selat Hormuz ini. Artinya tentunya harga dari sewa rate dari perkapalan ini akan mengalami kenaikan, dan perusahaan-perusahaan perkapalan yang mengirim dari produk-produk minyak tentunya mereka akan mendapatkan peluang dari sini ketika nantinya permintaan oil sudah mencapai level tertingginya, dan juga dari sisi tingkat pengiriman mereka secara volume juga sudah mengalami perbaikan, sehingga ini akan mencatatkan kinerja yang cukup baik. Dan sudah kita lihat dalam beberapa kuartal terakhir perusahaan perkapalan sudah mulai mencatatkan laba bersih, yang mana laba bersih ini juga didapatkan dari kontrak-kontrak baru ketika mereka artinya saat ini level sewa dari kapal pengiriman minyak sudah menunjukkan adanya kenaikan. Oke, baik. Reza, saya ingin juga bertanya kepada Anda. Berarti kan sebenarnya Anda menyatakan bahwa harga minyak masih memiliki kecenderungan agar untuk trennya itu tetap naik gitu ya, tetap tinggi. Apakah komoditas-komoditas energi lainnya seperti batu bara juga akan terimbas karena hal ini, dan bagaimana juga Anda menganggap harga komoditas batu bara ini memiliki dampak terhadap emiten-emiten batu bara yang ada di Indonesia dalam jangka waktu ya tentunya medium dan panjang? Ya, kalau kita perhatikan untuk sektor batu bara sendiri relatif sedikit lebih berbeda apabila dibandingkan dengan sektor minyak. Karena kalau kita lihat dari sektor minyak, permasalahan utamanya lebih pada sisi supply side, yang mana kita lihat dari kebijakan-kebijakan negara-negara OPEC yang menyatakan bahwa mereka memangkas dari sisi produksinya dalam beberapa bulan terakhir, beberapa tahun terakhir. Ini menyebabkan dari sisi supply side ini mengalami permasalahan, yang mana supply side dari sektor oil and gas itu tidak semudah itu untuk dilakukan pengembalian. Ketika mereka sudah memangkas, maka mereka membutuhkan waktu untuk kembali mendapatkan produksi yang serupa dengan sebelumnya, karena mereka perlu untuk menyiapkan peralatannya, untuk menyiapkan rig segala macam, dan tentu itu tidak dapat dilakukan dalam beberapa bulan saja. Sehingga untuk saat ini, sedangkan kalau kita lihat dari sektor batu bara sendiri sudah melakukan sisi supply side perbaikan yang cukup baik dari Indonesia, dari segi produksi yang menunjukkan level yang bertumbuh terus. Kemudian kita lihat India juga, mereka juga melakukan perbaikan. Nah, kalau kita perhatikan dari sisi batu bara, tentunya kenaikan harga ini akan lebih disebabkan oleh demand. Ketika nantinya demand mulai mengalami perbaikan, ini akan dapat berdampak positif untuk harga batu bara. Namun di sisi lain, tentu secara tidak langsung dari kenaikan harga minyak yang juga berkaitan dengan harga gas, ini akan berpengaruh terhadap harga batu bara, mengingat bahwa ketika harga gas mengalami kenaikan, tentunya pasar akan lebih memilih pada sumber komoditas energi yang lebih murah seperti batu bara, sehingga tentunya ini akan sedikit banyak mempengaruhi dari kenaikan harga batu bara seperti itu. Oke.